Chapter 231. Menara Harapan 3. Tanda hubung. Plasma. Sudah. Sebuah suara mengalir ke kesadaran saya yang pusing. Mataku terbuka lebar, mendengar kata yang belum siap kudengar. Waktu saat ini adalah pukul 5.45 pagi. Saya berbaring di sofa kompartemen khusus kereta, berbagi akal sehat dengan Spartan. Ini untuk mengawasi dengan cermat apapun yang penting terjadi di dalam kereta. Ya, sepertinya dia sudah melalui kebangkitan pertama. Jadi kita akhirnya bisa melihat iblis dengan mata kepala sendiri. Ini lebih awal dari yang saya kira. Kim Hakyo dan bawahannya yang setia, Silasen, sedang berbicara. Topik pembicaraan mereka adalah iblis. Aku menggigit bibirku. Jika monster-monster humanoid adalah fase ketiga dari cerita, kedatangan iblis dan transformasi alam iblis bumi adalah fase keempat dan terakhir. Menilai dari ucapan Kim Hakyo, tampaknya bahkan fase terakhir didorong lebih dekat. Apakah kita sudah menyiapkan tempat? Ya, dia tinggal di dalam kuil yang kita bangun. Tapi dia tidak bisa meninggalkannya untuk saat ini. Dengan kelihatannya, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatasi kekuatan penolakan dunia. Silasen menjawab ketika dia mengetik pesan di udara. Menggunakan mata Munin, aku mengintipnya. 34 derajat 51 menit 15,4 detik utara 128 derajat 43 kaki 50,2 inci E. Itu kemungkinan koordinat kuil. Saya melihat. Apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Kenapa bahkan bertanya? Saya berencana hanya mengikuti perintah Tuhan. Kim Hakyo bersandar di kursinya. Itu adalah akhir dari percakapan yang bermakna, dan aku memotong akal sehatku dengan Spartan. Aku jatuh dalam pikiran saat aku menghela nafas. Iblis pertama sudah terwujud, dan saya tahu lokasinya. Apa yang harus saya lakukan sudah jelas. Bunuh itu dengan Misteltein Bullet yang membunuh Tuhan. Tapi ada satu hal yang membuatku khawatir. Apakah hanya satu peluru saja sudah cukup untuk membunuhnya? Meskipun Desert Eagle sangat kuat, terutama dengan semua upgrade yang diterima, lawannya adalah iblis, dan jumlah peluru yang bisa saya gunakan terbatas. Setelah berpikir sebentar, saya mengeluarkan kitab kebenaran. Jika fungsi fisik iblis ke-50 peringkat, Pluchas jatuh di bawah 15%, peluru yang membunuh dewa akan dapat memadamkannya. Persentase ini naik 5% per satu garis stigma yang digunakan pada peluru. Inilah yang dikatakan kitab kebenaran. Dengan kekuatan penuh saya akan membutuhkan fungsi fisik Pluchas jatuh di bawah 35% untuk membunuhnya. Bahkan jika saya menggunakan overclock, mengubah kekuatan hidup saya menjadi stigma, itu masih harus jatuh di bawah 50%. Itu bisa dimengerti. Iblis bukanlah eksistensi yang bisa padam dengan mudah. Bagi iblis, konsep kematian, dan dipadamkan, terpisah. Iblis yang sudah mati selalu bisa dibangkitkan. Untuk sepenuhnya memadamkan keberadaannya, dibutuhkan metodologi atau Kim Suho yang sangat istimewa. Seorang penolong. Itu berarti bahwa seorang pembantu diperlukan. Kim Suho dan bos adalah yang pertama muncul di pikiranku. Namun, iblis belum dapat mengetahui tentang Kim Suho, karena mereka pasti akan mencoba membunuh manusia yang dapat mengancam mereka terlebih dahulu. Saya harus menunggu sampai Kim Suho menjadi lebih kuat. Tapi aku juga tidak bisa bertanya pada bos. Atribut kekuatan sihirnya adalah kegelapan, pertandingan yang tidak cocok untuk melawan iblis. Memikirkan pilihan saya, satu orang muncul di kepala saya. Bukan saja dia secara individual cukup kuat untuk menekan iblis, dia juga sangat cocok untuk bertarung melawan iblis. Bahkan jika dia menarik perhatian iblis, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri dengan aman. Dia adalah Chae Jochul. Saat ini, saya memiliki cara yang jelas untuk berkomunikasi dengannya. Melalui agensi kebenaran saya. Karena iblis yang telah turun ke tubuh Chae Jinyon, Chae Jochul pasti akan menunjukkan minat pada masalah ini. Jika aku bisa membuat Chae Jochul bergerak. Tiriring, tiriring. Pada saat itu, alarm kereta memberitahu para penumpangnya bahwa pada pukul 6 sore, dan suara riang kapten kereta terdengar keras. Apakah semua orang bersenang-senang? Dalam 9 jam, kita akan tiba di lantai 24. Lantai 24 adalah padang pasir yang sangat luas. Lantai 22 dan 23 adalah bagian dari lautan dalam, sedangkan lantai 24 adalah padang pasir sebesar gurun Sahara. Ini penuh dengan monster maut yang rumit, seperti kalajengking, mumi, penjaga, Anubis, Sphinx, Del, tetapi ia juga memiliki peluang yang luar biasa bagi Anda para pemain. Jika Anda menemukan gurun oasis, Anda akan diberi hadiah besar dan kuat. Saya bangkit dan menggeliat. Lantai gurun adalah lantai tempat Sanuri bisa bersinar. Tentu saja, sebagian besar kuda tidak akan berguna di padang pasir, tetapi Sanuri sama sekali bukan kuda biasa. Aku tahu cara menemukan oasis, dan Sanuri bisa membawaku ke sana. Mendapatkan hadiah lantai 24 harus menjadi sepotong kue. Kiik. Pada saat itu, pintu kamar saya terbuka, dan Jain masuk. Hai, Hajin Gelombang. Jain tampaknya sudah selesai mandi, ketika dia bersenandung dan duduk di sofa dengan rambut yang sedikit basah. Apakah kamu mendengar penjelasan lantai 24 tadi Gelombang? Iya, itu gurun.
Benar gelombang. Aku ingin tahu apa hadiahnya gelombang. Jain bergumam pelan, menunjukkan minat. Tetapi karena dia membenci panas, dia mungkin tidak akan meninggalkan kereta. Itu mungkin buku keterampilan lain. Kemungkinan besar sebuah buku keterampilan terbaik. Petik 2. Menggelombang aku sudah punya, jadi kurasa tidak perlu keluar gelombang. Aku menyeringai. Seperti yang saya harapkan. Kamu pergi, kan gelombang? Tentu saja, saya harus mengisi slot keterampilan pamungkas saya. Sudah waktunya bagi saya untuk mempelajari keterampilan pamungkas saya. Oh benar, apakah bos selesai mempelajari semua keahliannya? Tidak gelombang kamu tahu, bos kesulitan membuat keputusan. Anda tahu Pionel, bukan? Petik 2. Iya nih. Orang tua itu memberikan semua yang dia miliki kepada bos, tapi dia masih bertanya-tanya apa yang harus dipelajari. Sepertinya saya perlu membantunya memilih keahliannya. Ah gelombang benar gelombang. Jain tiba-tiba bertepuk tangan dan menembak. Hajin, apakah kamu akan melanjutkan pekerjaan tentara bayaranmu begitu kamu meninggalkan menara gelombang? Pekerjaan tentara bayaran. Iya, kamu punya beberapa lisensi untuk dibunuh, akan sangat disayangkan untuk menyia-nyiakannya gelombang. Lebih tepatnya, mereka adalah lisensi untuk membunuh jin. Tetapi sebagai bagian dari lisensi, kegiatan ilegal yang dilakukan selama proses pembunuhan jin diterima, selama itu masuk akal. Aku tidak yakin. Saya berpikir, saya hanya membunuh jin karena saya menerima permintaan. Itu bukan karena rasa kewajiban atau semacamnya. Melakukan hal itu juga tidak membuat cerita menjadi lebih lancar. Jin yang saya bunuh hanyalah tambahan, yang tidak akan menghalangi jalan utama. Tetapi semakin saya memikirkannya, kedengarannya tidak buruk. Itu tidak terdengar seperti ide yang buruk. Mengapa saya tidak memikirkannya sampai sekarang? Saya melihat item dalam inventaris saya. Direktori LV, 11. Direktori dan Kitab Kebenaran. Dengan kemampuan dua buku ini, saya bisa melakukan segala macam hal indah. Pertama, saya bisa membunuh jin yang akan memainkan peran penting di masa depan sebelum sesuatu terjadi. Sekarang, saya memiliki kepercayaan diri bahwa satu peluru ajaib bisa membunuh jin bahkan peringkat eksekutif. Kedua, saya bisa membunuh manusia yang akan menjadi penghalang bagi rencana masa depan. Misalnya, saya dapat membunuh anggota Dewan Nasional yang korup atau eksekutif korup dari Asosiasi Pahlawan. Tentu saja, ini tidak akan dilakukan di bawah identitas Fenrir tetapi di bawah identitas Black Lotus. Jika saya menggunakan senjata untuk membunuh seseorang, bahkan anak kecil pun akan curiga kalau itu saya. Petik 2. Aku akan terus membunuh jin. Pada titik ini, membunuh seseorang dengan pistol atau busur saya tidak mengganggu saya. Seperti mesin tanpa perasaan, aku melakukan pembunuhan dengan tenang dan dingin. Tapi mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Oh, tidak apa-apa. Petik 2. Tiba-tiba Jain memasang ekspresi serius. Tapi sudah saatnya kita, Chameleon Troupe, mulai serius. Serius. Ya. Tujuan asli Chameleon Troupe. Meskipun beberapa pengaturan telah ditambahkan untuk membuat segalanya menjadi rumit, misi intinya tidak berubah. Sudah waktunya untuk mencuri tahta Pandemonium. Jain berbicara tentang tujuan awal yang saya tetapkan untuk grup. Pandemonium. Ya, kami, sebagai manusia, akan memerintah Pandemonium. Bukankah itu terdengar menyenangkan? Petik 2. Petik 2. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Jin secara alami akan tunduk pada mereka yang lebih kuat dari mereka. Petik 2. Jain bergumam sambil tersenyum berbahaya. Dan pada saat itu, saya menerima pesan di jam tangan pintar saya. Jin Sahyuk melarikan diri. Itu dari Genfago. Hah? Bagaimana? Ada yang membantunya. Kami segera mengeluarkan surat perintah penangkapannya, tetapi dia tampaknya telah melarikan diri ke lantai 8. Haruskah kita mengejarnya menggunakan teleportasi lantai? Tidak, tidak apa-apa. Floor teleportation tidak hanya menggunakan 100,000 TP setiap kali, tujuan asli saya sudah tercapai. Cegah dia agar tidak melampaui lantai 15. Ya, mengerti. Jin Sahyuk sekarang harus menyerah memanjat menara, karena pergi lebih jauh tidak mungkin tanpa melewati lantai 15. Sudah cukup. Kerja bagus, Genfago. 8-3F, sebuah restoran terkenal di Crevon. Segera setelah dia melarikan diri dengan bantuan Bell dan Rumi, Jin Sahyuk langsung berlari ke restoran Crevon. Setelah menjadi lebih kurus karena ditahan begitu lama, dia mengisap makanan seperti penyedot debu. Steak, daging babi, nasi goreng, spaghetti. Mereka adalah hidangan yang saleh dibandingkan dengan bubur hambar yang terpaksa dia makan. Kuah gelombang. Setelah mengosongkan 13 piring hanya dalam 20 menit, dia bersandar di sandaran kursinya. Dia menggosok perutnya dalam kebahagiaan, lalu membanting tinjunya ke atas meja ketika dia ingat kehidupan penjara yang memalukan yang dideritanya. Mengapa pria itu sangat membenciku? Jin Sahyuk tahu Kim Hajin berada di balik penangkapan. Itulah yang dikatakan Bell. Ketika dia mengetahui bahwa Kim Hajin juga adalah pemilik kapal ruang angkasa, dia hampir pingsan di tempat. Kamu memilih pertengkaran dengannya terlebih dahulu. Petik 2.
Dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan tentang itu. Meskipun itu sudah lama terjadi, dia yang memulai, seperti yang dikatakannya. Merasa diperlakukan salah, Jin Sahyuk menenggak segelas air di tenggorokannya. Jadi, apa rencanamu mulai sekarang? Apakah Anda akan menemukan Kim Ha-jin dan mencoba untuk melawannya lagi? Tanya Bell. Jin Sahyuk bergidik saat mendengar ini. Kim Ha-jin secara objektif berdiri di puncak menara. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki wewenang untuk memesan NPC dan bahkan administrator. Di dalam menara, dia seperti raja. Karena itu, bertarung dengannya di dalam menara adalah mustahil. Petik 2. Tidak di dalam menara. Jin Sahyuk bergumam dengan suara tipis dan tenang. Jadi, kamu akan melawannya di luar? Bell bertanya dengan nada menggoda. Jin Sahyuk memelototi Bell. Kekalahannya sebelumnya di luar menara menjadi trauma yang belum diatasi. Dia pikir itu akan melemah seiring waktu, tetapi baru saja menjadi lebih buruk baru-baru ini. Dia sering mengalami mimpi buruk, dan tubuhnya gemetar hanya memikirkannya. Petik 2. Kamu keparat. Haha. Bell terkekeh pada kutukan Jin Sahyuk. Mendengar ini, Jin Sahyuk berteriak dengan keras. Sekali aku menjadi lebih kuat. Aku akan melawannya lagi. Jadi jangan mengganggu saya. Petik 2. Kim Ha-jin saat ini sedang sibuk memanjat menara. Sementara dia pergi, Jin Sahyuk berencana untuk bekerja keras di Krevon untuk mendapatkan TP, kemudian memperkuat sifat uniknya melalui pusat peningkatan. Dengan pola pikir Anda saat ini, saya tidak berpikir Anda bisa mengalahkannya tidak peduli seberapa kuat Anda menjadi. Lihat, kamu bahkan tergagap. Petik 2. Petik 2. Jin Sahyuk menatap Bell dengan mata penuh kebencian. Pikirkan itu sebagai hukuman untuk semua orang yang kau bunuh. Namun, kata-kata yang mengikuti adalah sesuatu yang bahkan Jin Sahyuk sulit untuk abaikan. Dia memaksa dirinya untuk tersenyum dan meludahkan. Jika ini adalah hukumanku untuk hal-hal yang telah kulakukan, maka tidakkah seharusnya kau mati segera? Mendengar ini, Bell hanya tersenyum. Aku bilang, kamu akan menjadi orang yang membunuhku. Saya membesarkan Anda mengetahui hal itu. Hukuman saya meningkatkan orang yang akan membunuh saya. Petik 2. Petik 2. Seperti kamu membesarkanku. Haha. Bell tertawa. Lalu tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke belakang Jin Sahyuk. Ekspresinya langsung menegang. Ekspresi serius dan takutnya menyebabkan Jin Sahyuk memiringkan kepalanya. Omong kosong apa yang kamu tarik sekarang? Kim Ha-jin, mengapa kamu ada di sini? Segera, tubuh Jin Sahyuk membeku. Perutnya bergejolak, dan keringat dingin muncul di punggungnya, dan tangannya yang sopan bergetar. Ha. Ketakutan yang terukir jauh di dalam hatinya bangkit, membuatnya sulit bernapas. Jin Sahyuk merasakan pandangannya kabur dan kepalanya berputar. Bell sih, ya ampun. Dia hanya bercanda, Sahyuk. Tidak ada seorang pun di belakang Anda. Petik 2. Rumi memberitahu Jin Sahyuk bahwa Bell sedang bercanda, tapi sudah terlambat. Uek. Jin Sahyuk memuntahkan semua yang baru saja dimakannya. Bahkan Bell terkejut oleh muntahnya yang tiba-tiba. Uek. Setelah membersihkan perutnya dalam sekali jalan, Jin Sahyuk memberi Bell tatapan paling ganas yang mungkin. Melihat air mata dan ingus mengalir turun dari wajahnya, Bell kagum. Kamu bangsat. Maaf, aku tidak tahu itu seburuk ini. Seorang pelayan dengan cepat datang dengan alat pembersih, tetapi Bell melepaskan kekuatan sihirnya terlebih dahulu dan membakar muntah Jin Sahyuk. Aku tidak berpikir kamu akan setakut ini. Ingin aku memesan lebih banyak makanan untukmu. Lupakan, bajingan. Aku tidak butuh itu. Kau benar-benar brengsek. Petik 2. Jin Sahyuk meludahkan semua kata-kata kutukan yang dia tahu. Bell mendengarkan semuanya dengan tersenyum, lalu ketika Jin Sahyuk sebagian besar ditenangkan, dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Pantatku. Coba lagi, dan aku benar-benar akan membunuhmu. Petik 2. Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Saya berjanji. Bell berjanji pada Jin Sahyuk. Dia ingin merah jambu janji, tetapi dia menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri karena jarinya kemungkinan akan berakhir terpotong. Petik 2. Keparat, bajingan, kau bajingan gila. Jin Sahyuk menyilangkan lengannya dan menggerutu. Meskipun, sedikit banyak, itu terlihat seperti dia terisak. Bell menghela nafas ketika dia melihat Jin Sahyuk. Mulai sekarang, jangan marah dan jangan takut. Tetap rendah dan terus tumbuh. Saya berjanji, kan, bahwa hadiahku adalah milikmu. Petik 2. Saya akan memberikan hadiah saya untuk Anda. Mendemonstrasikan hadiahnya, Bell mengatakan kata-kata ini untuk memikat Jin Sahyuk. Ini adalah satu-satunya alasan Jin Sahyuk memutuskan untuk mengikutinya. Jadi, tunggu saja. Hanya ada satu cara baginya untuk memberikan hadiah kepadanya. Sampai kamu bisa membunuhku. Dentang. Pada saat itu, pintu restoran terbuka, dan seorang pelanggan baru masuk. Bell mendongak sambil tersenyum, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah dingin. Petik 2. Hah? Kamu pikir aku akan jatuh cinta lagi untuk itu? Bell dengan cepat memblokir mulut Jin Sahyuk. Namun, sepertinya sudah terlambat ketika Bell mengerutkan kening.
Hal yang sama berlaku untuk Rumi, yang duduk di sebelahnya. Saat itulah Jin Sahyuk akhirnya mengerti situasinya. Ini nyata saat ini. Bahkan Bel pun tidak akan melakukan trik yang sama 2 kali berturut-turut. Bel bahkan sudah mulai mengaktifkan Mass Teleport. Sikapnya yang serius menyebabkan tubuh Jin Sahyuk menjadi kaku. Sahyuk. Petik 2. Mendengar suaranya yang serius, Jin Sahyuk mengangguk lemah. Bel menatap matanya dan melanjutkan. Aku bercanda kali ini juga. Petik 2. PF. Rumi tertawa terbahak-bahak. Itu adalah paku di peti mati. Uap mulai bangkit dari wajah pucat Jin Sahyuk. Kalian 2 keping omong kosong. Segera, Jin Sahyuk melompat maju seperti binatang buas. 24F, Gurun. 3 sore. Kereta berhenti di lantai 24. Masih ada lebih dari 100 orang yang tersisa di kereta. Karena kereta akan tinggal selama seminggu, Jain, Bos, Chok Jungyong, dan Jin Yohan kembali ke bumi. Sementara itu, saya berangkat untuk melihat lantai gurun. Ayo pergi. Hai. Saya mengendarai Sanuri untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Setelah sedikit berlari melintasi bidang pasir, saya mengeluarkan kitab kebenaran. Ayo lihat. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah sederhana, apakah ada sebuah oasis dalam jarak 10 km dari lokasi saya? Tidak ada oasis dalam jarak 10 km dari lokasi Anda. Nuri, ayo kita lanjutkan. Hai. Setelah itu, saya hanya mengulangi hal yang sama. Setiap 10 km, saya berhenti, bertanya pada buku kebenaran, kemudian melanjutkan jika oasis tidak ditemukan. Setelah sekitar 50 km, sebuah oasis ada dalam jarak 10 km dari lokasi Anda. Lokasi. Kita mulai. Dengan keberuntunganku, menemukan oasis tidak terlalu sulit. Saya hanya menghabiskan 1,5 garis stigma juga. Saya berencana untuk pergi ke oasis, ketika, tiba-tiba, saya merasakan kehadiran orang-orang di belakang saya. Mereka adalah kehadiran yang sangat akrab juga. Petik 2. Aku berbalik. Di sana, saya melihat seorang pria mengenakan sorban. Bayangannya terlalu akrab, dan wajahnya bahkan lebih akrab. Dia adalah Kim Suho, karakter utama novel saya. Kim Suho juga memperhatikan saya dan membelalakkan matanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan riang. Hajin gelombang. Dia berlari sambil berteriak. Aku turun dari Sanuri dan menunggunya. Dengan kecepatannya, dia mencapai saya dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia kemudian menggerakkan tangannya ke depan dengan senyum malu-malu. Sudah begitu lama, Hajin. Ya. Sungguh sempurna bertemu dengannya di sini karena saya harus memberinya sesuatu. Suho, aku punya hadiah untukmu. Hajin, ini untukmu. Tetapi Kim Suho tampaknya memikirkan hal yang sama ketika dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Kami berhenti sejenak dan saling memandang. Lalu, kami tertawa. Saya memberi hadiah saya dulu. Ambil ini dulu. Apa ini? Kartu yang cocok untukmu. Kamu juga membeli beberapa kartu di lantai 21. Kim Suho menerima kartu saya tanpa banyak berpikir. Tetapi ketika dia melihat kartu itu, alisnya berkedut, dan dia memasang ekspresi bingung. 8 bintang. Hajin, ini adalah kartu 8 bintang. Saya pikir Anda mengambil yang salah. Petik 2. Tidak, itu yang benar. Ini untuk pedang. Selain itu, atribut ringan. Ini praktis dibuat untuk Anda. Petik 2. Ketika saya mengatakan itu, saya mengulurkan tangan. Sekarang beri aku milikmu. Kamu juga punya kartu untukku, kan? Petik 2. Ya tapi. Petik 2. Kim Suho menyembunyikan kartu yang dia ambil di belakang punggungnya. Saya bertanya dengan senyum tipis di wajah saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Hanya saja, ada perbedaan terlalu besar dengan apa yang kamu berikan padaku. Tidak apa-apa jadi biarkan aku melihatnya. Ketika saya mencapai ke depan, dia mundur beberapa langkah. Dilihat dari wajahnya yang memerah, sepertinya dia sangat malu. Tidak apa-apa gelombang. Petik 2. Jangan malu dan berikan di sini. Saya tidak malu. Saya hanya minta maaf. Kim Suho bergumam pelan saat dia menyerahkan kartu namanya. Sama dengan. Echo of Silence, Active Card, 6 bintang. Menerapkan efek berikut pada senjata menembak tajam. Tembakan senyap, senjata Anda tidak menghasilkan suara saat penembakan. Diam, kekuatan sihir target yang dikecam menjadi tersegel sebagian. Sama dengan. Petik 2. Bagaimana? Kim Suho bertanya dengan gugup. Saya memberinya senyum sederhana. Besar, ini sempurna untuk saya. Petik 2. Mendengar itu, wajah tegang Kim Suho akhirnya mengendur. Itu dulu. Jing. Sinar cahaya tiba-tiba turun dari langit. Apa? Kim Suho dan aku dengan cepat mengangkat senjata kami dengan keterampilan teleportasi yang tidak terduga. Namun, kami memiringkan kepala melihat orang yang baru saja muncul. Petik 2. Seyeon Senior. Kim Suho bergumam dengan tercengang. Wanita yang tiba-tiba datang bukan musuh.
Itu hanya Jin Seyeon. Hai. Jin Seyeon memberi Kim Suho ucapan cepat sebelum berbalik ke arahku. Kemudian, dia menatap wajahku lekat-lekat seolah aku menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya. Halo, Fenrir Si. Ah iya. Aku penggemar kamu. Permisi. Saya terkejut dengan kata-kata terakhirnya. Penggemarku. Jin Seyeon tersenyum, lalu menunjukkan padaku nama panggilannya dan kelompok masyarakat, tempat dia menjadi bagiannya. Jin Seyeon Sero, anggota klub Fenrir tanda pagar 3. Petik 2. Klub Fenrir. Apa ini? Itu seperti klub penggemar. Seorang pria bersenjata yang bergaya dan unik telah merebut hati saya. Petik 2. Aku merasakan keganjilan yang aneh dari kata-katanya. Apa yang dikatakan Jin Seyeon padaku setengah benar dan setengah bohong. Tapi saya tidak tahu bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Saya menyembunyikan kecurigaan saya dan bertanya dengan santai. Petik 2. Siapa penggemar tanda pagar 1? Ah, itu adalah player dengan nama B. Captain Britain. Apakah Anda tahu siapa itu? Petik 2. Petik 2. Captain Britain. Karena saya jelas tahu siapa itu, saya menjawab dengan batuk yang canggung.